Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah wanita rajin sholat tapi tidak diterima Allah. Wanita adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan banyak kelebihan. Banyaknya kelebihan inilah yang terkadang bisa menjadi fitnah dunia. Tidak heran jika sering kita dengar bahwa seorang wanita muslimah bisa menjadi keberkahan dan juga bisa menjadi fitnah di dunia. Salah satu keistimewaan untuk wanita dari Allah adalah diperbolehkannya mereka untuk meninggalkan sholat. Namun tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan pada saat menstruasi saja. Selebihnya sholat adalah ibadah wajib yang harus dijalankan dan berdosa jika ditinggalkan. Rukun sholat tidak boleh sembarangan. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis, sholatlah seperti dia sholat. Sholat dimulai sejak niat, wudhu, dan menunaikan gerakan sholat. Meskipun diberikan keistimewaan, ternyata Allah memberikan ancaman akan menolak sholat bagi wanita tertentu. Beberapa di antaranya, mereka akan tetap khusyuk sholat karena merasa telah menjalankan kewajibannya kepada Allah, padahal Allah tidak menerima sholatnya. Bahkan para wanita tersebut akan mendapatkan murka dari penguasa jagat raya ini. Mengapa Allah demikian marah sehingga murka dan menolak ibadah mereka? Seperti apa ciri wanita yang sholatnya tidak diterima? Hal ini juga berlaku bagi wanita yang sudah menikah. Dengan demikian, wanita yang sudah menikah pasti tahu apa penyebab marah dan murkanya Allah kepada wanita sehingga menolak sholat mereka. Marahnya seorang suami bisa membuat sholat istri tidak diterima oleh Allah. Sholatnya istri ketika suami sedang marah maka akan tertolak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW berkata, ada 3 manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walau sejengkal, yakni seorang yang mengimami sebuah kaum, tapi kaum itu membencinya, seorang istri yang tidak sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan 2 orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh sebab itu, seorang istri haruslah pandai menjaga perasaan suami. Jangan sampai suami bersedih, bahkan marah terhadapnya. Jika hal ini terjadi, maka ia harus segera minta maaf kepada suaminya agar kemarahan tersebut tidak berubah menjadi murkanya Allah. Tingginya kedudukan suami dalam rumah tangga bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lain. Seandainya pantas atau boleh bagi seorang untuk sujud kepada seorang yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Ketika hubungan suami istri sedang dilanda konflik atau permasalahan, keduanya harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bijaksana. Jangan pernah membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut. Ingatlah akan kewajiban satu sama lain, dan jangan sungkan untuk meminta maaf apabila berbuat sebuah kesalahan. Untuk itu, ada baiknya menghindari ciri yang demikian agar amal ibadah sholat yang dilakukan berbuah pahala, bukan murka dari Allah. Sholat dilakukan bukan hanya bertujuan sebagai penggugur dosa, melainkan sholat dilakukan
untuk mencegah perbuatan keji dan munkar, memohon petunjuk, berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Maka apabila orang yang sholat namun masih bermaksiat, maka ada yang salah dari sholatnya. Menurut almarhum Syekh Ali Jaber, mengerjakan sholat dan mendirikan sholat itu tidak sama. Ada dua orang yang mengejarkan sholat. Mereka sama-sama ruku dan sujud, tapi satu diterima, satu tidak. Hal demikian dikarenakan yang satu menghadap Allah dengan hatinya dan yang satu hanya menghadap Allah dengan fisiknya saja. Orang yang menghadap Allah dengan hatinya maka nikmat dalam sholatnya. Ia bisa tenang dalam bacaannya dan tenang dalam gerakannya. Hal ini jelas berbeda dengan orang yang mengerjakan sholat dengan terburu-buru. Banyak orang yang sholatnya begitu cepat, seolah-olah ada perlombaannya. Hal seperti inilah yang menyebabkan seseorang tidak merasa nyaman atau nikmat dalam sholatnya. Sebenarnya tidak ada perintah dalam Al-Quran maupun hadis untuk mengerjakan sholat dengan khusyuk. Hal ini dikarenakan khusyuk merupakan sebuah hasil dari sholat yang tenang. Jadi khusyuk ini merupakan sifat dari seorang mukmin yang mengerjakan sholat dengan tumak nina. Dahulu ada sahabat yang sholat di masjid. Selesai sholat ia pergi untuk menemui Rasulullah dan ingin bersalaman. Rasulullah tidak menjawab dan memerintahkan sahabat tersebut untuk sholat karena Rasulullah mengatakan sahabat tersebut belum sholat. Sahabat itu sholat lagi dan menghadap lagi, namun jawaban Rasulullah masih sama sehingga terulang sampai 3 kali. Sahabat tersebut lalu berkata, jika hanya ini yang mampu dikerjakannya, dan kemudian meminta Rasulullah untuk mengajarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, jika berdiri maka berdirilah dengan tumanina. Ya, tumanina merupakan salah satu rukun dalam sholat yang apabila tidak dilakukan maka sholat tidak sah. Dengan ikhtiar tumanina atau tenang dalam sholat, maka nantinya khusyuk bisa dirasakannya. Menurut Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami dalam kitabnya Syafinatun Najah, tumanina adalah diam sejenak setelah gerakan sebelumnya. Kira-kira setelah semua anggota badan tetap tidak bergerak dengan kadar lamanya waktu setara dengan membaca bacaan kalimat tasbih Subhanallah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika masuk ke masjid. Kemudian ada seorang laki-laki memasuki masjid itu dan ia pun sholat. Lalu orang itu datang dan memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab salamnya dan bersabda, kembalilah dan ulangilah sholatmu, karena kamu belum sholat dengan sholat yang sah. Kemudian laki-laki itu pun kembali dan mengulangi sholatnya seperti semula. Kemudian ia datang kembali menghadap Nabi Muhammad sambil memberi salam kepada beliau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah dan ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Sehingga ia pun mengulanginya sampai 3 kali. Maka laki-laki itu berkata, demi zat yang mengutus Anda dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari sholat seperti ini, maka ajarilah aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, jika kamu berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat yang mudah dari Al-Quran. Kemudian rukuklah hingga benar-benar tumanina, tenang dan mapan dalam ruku itu. Lalu bangkitlah dari ruku hingga kamu berdiri tegak lurus, i'tidal. Kemudian sujudlah sampai engkau tumanina dalam sujud. Lalu angkat kepalamu untuk duduk hingga tumanina dalam keadaan dudukmu. Kemudian lakukanlah semua itu di seluruh rakaat salatmu.
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, para ahli fikih menyimpulkan setidaknya ada 4 gerakan ruku dalam sholat yang wajib tumaknina, yaitu yang pertama, tumaknina ketika ruku, yang kedua, tumaknina ketika i'tidal, yang ketiga, tumaknina ketika sujud, dan yang keempat, tumaknina ketika duduk di antara 2 sujud. Sementara itu, dalam kitab Futhul Qarib, Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menekankan bahwa tumanina saat sujud tidak cukup hanya menyentuhkan kepala ke tempat sujud, melainkan harus ditekankan sekiranya beban kepala mengenai tempat sujud. Jadi, seandainya ada semacam kapas yang diletakkan di bawah kepala yang bersujud itu, niscaya akan ada cekungan bekas tekanan. Selain itu, ada juga ibadah sholat yang rajin dikerjakan, tapi justru beribadah dengan rutin, tentu dengan harapan akan mendapatkan berkah pahala dari amalan yang baik, maka sebaliknya yang didapat. Ternyata ada ibadah yang sering dilakukan tapi justru tidak memperoleh apa-apa dari niat saja. Jika niat yang baik langsung dicatat amalnya, namun bisa juga sebaliknya, seperti rajin sholat tapi amalannya tidak dicatat malaikat. Lantas apa penyebabnya? Rasulullah SAW menyampaikan kekhawatirannya tentang sesuatu yang di kemudian hari bisa menjangkiti umatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ada sesuatu yang aku takutkan. Di antara sesuatu yang paling aku takutkan menimpa umatku kelak, yaitu perbuatan syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu riya. Dalam sebuah hadis diceritakan pula bahwa di akhirat kelak akan ada sekelompok orang yang mengeluh, merangkak, dan menangis. Mereka berkata, "Ya Allah, di dunia kami rajin melakukan sholat, tapi kami dicatat sebagai orang yang tidak mau melakukan sholat." Para malaikat menjawab, "Tidaklah kalian ingat pada waktu kalian melakukan sholat, kalian bukan mengharapkan ridha Allah, tapi kalian mengharapkan pujian dari manusia. Kalau itu yang kalian cari, maka carilah manusia yang bisa kau harapkan pujiannya itu." Jelas sudah bahwa kualitas setiap amal ibadah berbanding lurus dengan kualitas niat yang melatar belakanginya. Jika niat kita tulus, maka tulus pula amal kita. Tapi sebaliknya, bila niat kita bengkok, maka amal kita pun akan melenceng. Agar niat kita senantiasa lurus dan ikhlas, alangkah lebih baiknya apabila kita menghayati kembali janji-janji yang selalu kita ucapkan saat sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Seru sekalian alam. Semoga amal ibadah kita semua semakin ditingkatkan, sehingga kita bisa menabung amal dan pahala sebagai bekal di hari akhir kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.